Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai dinamika historis konstitusional, sosial politik kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum di Indonesia berkaitan dengan tujuan negara, yaitu mensejahterakan rakyat. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Apabila mengacu pada bunyi pasal ini, maka lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. B. Latar belakang diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum, maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Maka, proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara. Diperkuat dengan Undang-Undang Dasar kita yang dimana dalam struktur hukum kita merupakan sebuah landasan bagi semua peraturan hukum atau undang-undang yang ada. Dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi dengan tidak ada kecualinya. Apabila kita cermati lebih dalam, maka dapat kita simpulkan bahwa pasal ini merupakan implementasi dari penerapan asas equality before the law atau kesetaraan dalam hukum yang terdapat dalam sistem hukum kita saat ini. Hal ini makin diperkuat dengan bunyi pasal berikutnya, yaitu pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga makin jelas pula bahwa kedua pasal tersebut bertujuan menegakkan asas equality before the law. Menggali sumber histori sosiologis politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar dapat menyelesaikan tugas dan di bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan yang disebut peraturan hukum. Ada dua pembagian besar, yaitu pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi.
Yang kedua yaitu hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian umum. Keadilan yang artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Kemanfaatan yaitu para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum, unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum, yang artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Yang ketiga yaitu lembaga penegak hukum. Yang pertama, polisi. Polisi negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Memiliki wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai, dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kedua yaitu kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jaksa penuntut memiliki wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah penjabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang pertama, peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 1989. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Yang kedua, peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang 1950 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia atau yang lain. Peradilan tata usaha. Peradilan tata usaha bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau tata usaha negara. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan hukum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan. Yang pertama, pengadilan negeri. Pengadilan negeri disebut juga pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi 1 daerah tingkat 2, yaitu misalnya Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Yang kedua yaitu pengadilan tinggi. Putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak hukum belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Yang ketiga, pengadilan tingkat kasasi apabila keputusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh suatu pihak. Yang terakhir yaitu penasehat hukum. Penasehat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud penasehat hukum menurut KUHP adalah seorang yang memenuhi syarat yang 202 ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memenuhi bantuan.
membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat, yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia masih dipandang lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi sesuatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran oknum di segala strata kehidupan masyarakat. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Dalam suatu negara, peraturan-peraturan hukum yang berlaku sangatlah dibutuhkan. Namun, apa jadinya bila di negara bangsa tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Sejak lama, Cicero menyatakan ubi societas ibilius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Peraturan hukum saja tidak cukup. Tahapan yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum tersebut. Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum pasal-pasal hukum material seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.